Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Alasan orang Yahudi ingin membunuh Yesus, ya, kalau Kristen kan alasannya karena nubuat, itu Kristen. Tapi saya tidak tanya tentang Kristen, yang saya tanya orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu karena apa? Oke, baik, saya menjawab ya, Sumaya, terima kasih ya. Iya. Kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena Yesus mengaku dirinya adalah Mesias yang datang dari Allah. Oh, berarti gara-gara itu, Bang? Kartar, sehingga mereka mengatakan bahwa dia menghujat Allah. Ya. Nah, itu karena mereka tahu bahwa Mesias ini akan datang, tetapi Yesus mengaku dirinya Mesias, makanya dia bertentangan dengan para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Sehingga mereka berkata kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Yesus sendiri berkata kepada mereka, engkau sendiri yang mengatakannya. Nah, karena Mesias inilah yang dijanjikan. Jadi Yesus ini telah dinubuatkan bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini ya, untuk menggenapi seluruh yang tertulis tentang kitab para nabi tentang dia. Jadi dia Mesias itu akan mati dan datang menderita di kayu salib. Berarti latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena Yesus mengaku Mesias, gitu. Iya, dia mengaku diri Mesias. Tapi itu terjadi, proses itu terjadi pada saat sudah ditangkap, Bang. Itu tertulis di Lukas 22 nomor 68. Iya, sabar dulu. Sementara Yesus ketika ditanya, orang yang ditangkap ini ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Yesus tidak menjawab, iya, aku adalah Mesias. Dia nggak menjawab. Iya, dia betul. malah mengatakan, engkau yang telah mengatakannya. Engkau sendiri yang mengatakan itu. Nah, bukan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias, enggak. Tetapi nubuatan kita para nabi mengatakan bahwa Mesias akan datang mati. Ya, itu nubuat, Bang. Itu alat yang dipakai Kristen untuk melegalkan penyaliban. Tapi bukan itu yang sedang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, dan ternyata Abang sudah menjawab bahwa orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena Yesus mengaku Mesias. Berarti orang Yahudi tidak menyalib Yesus karena dosa waris yang ingin ditebus. Kenapa orang Yahudi yang ahli kitab, imam kepala melakukan nubuat tahun itu juga? Sementara menurut Kristen ada nubuat yang sudah ada lebih dulu. Kenapa orang Kristen lebih tahu isi kitabnya Yahudi daripada Yahudi itu sendiri, Bang? Silakan. Orang kitabnya Yahudi adalah Taurat. Iya. Nah, tetapi mereka itu kan tidak mengakui Kristus. Mesias yang datang sebagai Kristus yang datang sebagai Mesias. Sampai saat ini pun mereka masih menanti-nanti. Karena waktu Yesus disalibkan, setelah penyaliban itu, baru mereka mengakui bahwa dia ini adalah anak Allah. Ya. Iya, maksud saya gini loh, Bang. Allah. Imam kepala itu adalah posisi tertinggi. Setelah Yesus imam kepala itu adalah posisi tertinggi. Ya, gini Bang Suma. Setelah Yesus mati, ya, setelah terjadi gempa bumi, ya, pada saat itu terjadi gempa bumi, kegelapan, baru mereka percaya bahwa dia ini adalah dari Allah. Dia ini adalah Mesias, anak Allah. Itu nggak ada masalah itu, Bang. Itu nggak ada masalah. Ternyata Yesus Mesias. Itu nggak masalah. Ini yang jadi permasalahan sekarang ini adalah gereja ingin memurtadkan umat Islam untuk masuk Kristen adalah disebabkan di Kristen itu ada penebusan dosa dengan menggunakan percaya kepada penyaliban, kan gitu. Sementara yang menyalibkan ini itu tidak memiliki konsep seperti yang dijual Kristen hari ini. Bayangkan, Bang, Imam Kayafas adalah imam pemimpin, imam tertinggi tahun itu, malah bernubuat
bernubuat yang ada pada saat itu bukan bernubuat main-main, bukan karangan imam kepala sendiri, tetapi itu nubuat yang menjadi petunjuk dari Tuhan bahwa Yesus harus mati, Yesus harus mati, sabar. Yesus harus mati, sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang, bahwa Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu latar belakangnya. Kenapa sekarang Kristen melatar belakangi penyaliban dengan dosa waris? Gitu loh, itu yang jadi masalah Bang. Silakan. Ya semua ya. Kamu tidak paham tentang apa itu dosa waris. Ya memang Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris, abangku. Iya. Ini karangan dari gereja ini untuk alat memurtadkan umat Islam. Silakan. Ya, dulu. Kamu diam dulu tentang penyaliban ini kan kita jangan lari ke konteks dulu, ke ini dulu tentang penyaliban, jangan dulu lari ke dosa waris itu. Kenapa iya, terjadi? latar belakang dulu Bang. Oh, latar belakang. Iya. Nah, kita kembali ke jatuhan manusia ke dalam dosa. Lah, bukan itu yang kutanya, itu konsep Kristen untuk memurtadkan. Yang saya tanya latar belakang orang Yahudi, latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Kalau dosa waris itu karangan gereja untuk dipakai memurtadkan umat Islam. Bukan itu yang saya tanya. Bukan seperti itu. Begini semua, kamu nggak ngerti. Makanya Anda yang tidak ngerti. Saya bertanya tentang latar belakang orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Kok larinya ke dosa waris? Itu kan karya ciptaan gereja untuk memurtadkan umat Islam. Sekarang buatan kan karangan sendiri itu. Bahwa latar belakang Yesus, kenapa para ahli-ahli Taurat, imam-imam ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam-imam kepala ya, Mahkamah Agung mengadili Yesus tentang perkara yang dilakukan kepada Yesus ini ya. Kamu paham bahwa bahkan Pontius Pilatus tidak mendapat bukti satu kesalahan pun kepada dia. Nah, itu tahu. Itu abang tahu. Itu abang tahu. Matius 27 nomor 18 itu abang tahu. Waktu itu kan banyak penolakan tentang dia karena dia mengakui bahwa dia itu adalah raja. Karena pada saat itu banyak orang sudah mengikuti Yesus. Latar belakangnya penyaliban itu apa? Nah, makanya kamu tahu kenapa Yesus ini diserahkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Iya, kenapa? Kepada Mahkamah Agung untuk diadili. Kenapa? Bertentangan dengan adat istiadat orang Yahudi. Oh, karena adat istiadat. Ya, karena mereka ini begini. Karena adat istiadat ternyata. Terus kenapa Kristen menjual bahwa itu untuk dosa? Jangan dulu potong. Kenapa Kristen membodohi dengan mengatakan itu untuk dosa waris? Kenapa? Jangan dulu kau potong-potong saya dulu. Saya lagi sementara menjelaskan, kau jangan dulu. Tapi Anda tidak menjelaskan poinnya. Sekalipun saya juga menjelaskan, kau tidak perlu tahu, kau tidak akan paham. Saya paham, justru abang yang nggak paham. Abang mencoba untuk mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Imam kepala bernubuat, apa nubuatan? Kutanya dulu, abang. Kutanya dulu. Imam kepala, dengar dulu bang, dengar. Imam kepala Kayafas bernubuat tahun itu juga. Apa nubuatannya? Coba saya ingin dengar. Silakan. Sekarang kau katakan bahwa imam-imam kepala dan ahli Taurat bernubuat. Aku tanya kau semua, di mana tertulis bahwa imam kepala itu dia bernubuat maupun ahli Taurat itu bernubuat? Yohanes, catat. Yohanes 11 nomor 51. Apakah ada di situ tertulis? Ada. Imam kepala bernubuat, bukan. Diam dulu. Anda bertanya, diam dulu. Jangan diam dulu. Jangan sakit hati karena saya lebih paham Bible. Jangan, diam dulu. Saya lebih paham dari kamu semua. Anda yang bertanya di mana terus. Anda mengatakan tidak ada tadi. Saya ulang lagi. Apakah ada imam kepala bernubuat tentang Yesus tahun itu atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Itulah aku bilang, Anda tidak paham Bible, yang paham itu saya. Di mana kau katakan bahwa yang bernubuat ada ahli Taurat maupun imam kepala? Yohanes 11 nomor 51, silakan Anda baca. Anda yang baca, jangan saya. Bukan, nanti saya menjelaskan ke Anda.
Aku menjelaskan. Inilah kelebihan orang-orang Kristen. Stupid tapi merasa pintar. Bodoh tapi merasa pintar, saudaraku ini. Saya bisa menjelaskan ada tertulis bahwa ada silakan Anda baca Yohanes 11 nomor 51. Imam kepala kemudian bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati supaya bangsa mereka nggak dirampas Romawi. Mampus. Kau buka baca, ayo. Jelaskan ke kamu, ayo. Apa yang Anda ingin jelaskan sementara Anda nggak tahu dalilnya? Inilah kelebihan pemakan babi itu ya. Kelebihan pemakan babi itu stupid, bahlul, jahil, tapi sok pintar. Pasti kalian sakit hati. Kenapa? Karena Bang Suma lebih tahu. Lebih tahu Bang Suma tentang Bible daripada kalian. Kalian pasti sakit hati. Sudah dijelaskan tapi kau nggak paham. Inilah saya ulang lagi pertanyaan saya ulang lagi. Apakah sebagai Kristen Anda tahu bahwa imam kepala Kayafas bernubuat untuk bangsa Israel tentang kematian Yesus? Tidak ada tertulis imam kepala bernubuat tentang kematian maupun ahli Taurat tentang kematian Yesus. Di mana tertulis? Coba kamu buka. Kamu Yohanes. Iya, tunjukkan datanya. Yohanes 11 nomor 51. Datanya mana? Jangan cuma ngeyel. Saya ambil HP saya dulu. Sabar dulu. Saya buka HP saya. Jangan cuma ngomong aja. Saya mau tanya dulu kepada Anda, di gereja apa jabatan saudara? Ya. Apa jabatan saudara di gereja? Saya cuma jemaat. Oh, pendeta Anda aja terkencing-kencing kubuat. Anda hanya jemaat ternyata, pantasan. Tapi kau nggak ada ilmu sama saya semua. Sementara waktu itu dia belum pernah menjawab pertanyaanku saya sampai saat ini. Orang gila itu memang selalu bilang gitu. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya kok waktu itu. Orang gila memang begitu, selalu merasa pintar. Sabar dulu Bang, sabar abangku, sabar. Kita buka dalil. Silakan. Oke. Silakan cuma di mana tertulis itu imam. Oke, Anda kan mengatakan tidak ada nubuat ya. Nah, sekarang di mana imam kepala tertulis itu imam kepala atau ahli Taurat bernubuat. Tunggu Bang. Sabar Bang ya. Kamu itu bisa. Oke Bang ya, sabar ya. Sabar. Pasang mata Bang, matanya dipasang, dibaiki matanya. Nih. Ini Bang ya. Maaf kalau saya kurang lincah Bang, saya nggak biasa Google. Nih, Yohanes 11 nomor 51 Bang. Apa bacanya di situ? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Oke? Masih kurang? Mau nomor sebelumnya? Kalau mau nomor sebelumnya saya tunjukkan nih. Masih kurang? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bagaimana? Abang mau menangis? Mau tertawa? Mau menertawakan diri abang sendiri atau gimana nih? Mana nih Bang? Mau menangis kah? Atau mau tidur kah? Atau mau kabur karena malu? Gimana? Mau ngomong apa sampean? Mau ngomong apa? Ini HP nih, ini HP bukti saksi nih. Cuman saya tidak terbiasa buka data. Silakan. Jangan komit. Sekarang balik pertanyaanku tentang datamu itu kan. Silakan. Yang dimaksud yang tertulis di situ dijelaskan imam besar itu siapa? Aku tanya kamu. Imam Kayafas. Imam Kayafas, imam besar tahun itu juga bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Oke, baik. Bukan untuk orang Kristen, tapi untuk bangsa Israel. Apa yang melatar belakanginya? Mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Sekarang pertanyaan saya ulang lagi nih. Apakah Anda mengakui bahwa Bang Suma lebih tahu Bible daripada Anda? Ya atau tidak?
Tidak. Tadi Anda mengatakan tidak ada Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus, betul? Tidak ada Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus, karena Imam Kayafas menyerahkan Yesus kepada imam kepala. Yang tadi yang saya baca itu bukan nubuatan. Kau paham di situ? Itu tadi bukan nubuatan. Kau baca di mana itu bukan nubuatan? Mungkin kau baca di kitab Barnabas atau kitab apa? Saya nggak tahu. Anda betul tidak tahu? Saya buka lagi. Anda betul tidak tahu? Saya permalukan lagi untuk yang kedua kalinya, boleh? Silakan. Oke, saya buka ya. Saya buka langsung satu kitab. Ya, yang saya tanya imam besar siapa? Yang saya tanya. Oke, baik. Sabar, Bang. Sabar. Saya belajar buka data ya. Oke. Tapi ini akan mengganggu saya. Kalau saya buka-buka data begini, ini anak-anak kecil yang saya temani diskusi ini. Anak baru lahir kemarin pagi. Kau nggak ngerti tentang latar belakang penyaliban itu semua. Jangan ajarin saya, Jangan ajarin saya sedang ngajarin kamu. Nih, ini apa tulisannya ini? Barnabas. Ini kutanya dulu. Ini Barnabas atau Yohanes? Ini Barnabas atau Yohanes? Ini. Harus dibandingkan. Ini apa bacanya? Yohanes. Oke. Kita lihat satu perikop. Nih, kita lihat dari satu perikopnya. Oke, baca satu perikopnya. Jangan comot-comot. Oke. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria. Dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Tuh. Nomor 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Nomor 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Tuh, mahkamah agama ini orang yang paling tinggi dudukannya, untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu yaitu Yesus membuat banyak mukjizat. Nomor 48. Apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, itu yang melatar belakangi. Mereka takut orang Roma datang mengambil tempat suci dan bangsa mereka. Nomor 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata, iya, bukan bernubuat ya. Berkata. Iya, bukan bernubuat ya. Dengar dulu. Iya. Berkata, dan kamu tidak insaf bahwa mereka tidak berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita dan pada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, dengarkan. Pada tahun itu, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, bangsa Israel. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Anda sudah mengakui bahwa Bang Suma lebih paham Bible dari Anda? Iya, jadi begini. Tunggu, jawab dulu. Apakah Anda sudah mengakui bahwa Bang Suma lebih paham Bible daripada Anda? Kamu nggak paham. Oh, saya belum paham. Oh, saya tidak paham. Saya ulang pertanyaan kedua. Apakah Anda sudah mengetahui bahwa ternyata imam kepala Kayafas bernubuat tahun itu juga? Ya atau tidak? Kayafas ini kan kerjasama dengan para. Saya ulang lagi. Apakah Anda sudah mengakui bahwa imam kepala yang memiliki kemudian otoritas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel? Ya atau tidak? Anda akui atau tidak?
bahwa baik di situ dia mengatakan bukan Yesus itu harus mati, tetapi dia mengatakan bahwa harus dibebaskan bangsa Israel, satu orang harus mati, Siapa yang harus mati? Siapa yang harus mati? Siapa yang harus mati untuk bangsa Israel? Yesus. Siapa yang harus mati untuk bangsa Israel? Yesus. Oke. Bahkan Apakah imam kepala Kayafas sudah Anda akui bahwa dia bernubuat tahun itu juga? Tidak. Jadi dia tidak bernubuat. Dia tidak bernubuat, tetapi lalu yang kita baca tadi itu apa? Yang kita baca tadi itu apa? Dia tidak, Imam Kayafas tidak bernubuat. Yang nubuat itu cuma para nabi yang bernubuat. Ini apa yang tertulis? Apa yang tertulis tadi itu? Hal itu dikatakannya. Kamu paham Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Kamu paham tetapi tentang sebagai ayat imam besar. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari dirinya. Tetapi kalau bukan dari dirinya berarti dari Tuhan. Sebagai imam besar pada tahun itu juga ia bernubuat bahwa Yesus akan mati. Mana bahwa Yesus? Nih. Mana di situ bahwa Yesus? Nih. Nih, 51. Hal itu dikatakannya sebagai bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bangsa itu siapa? Berarti ini Yohanes. Bangsa itu siapa? Bangsa itu siapa? Bani Israel. Berarti Yesus mati untuk siapa? Ya, untuk Bani Israel. Oke ya. Nah, sekarang saya mau uji kejujuran saudara. Apakah saudara sudah mengakui bahwa Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus harus mati untuk bangsa Israel? Begini, ini menceritakan orang punya kitab tapi tidak tahu kitabnya sendiri. Ini kan kesaksian Yohanes, tetapi kamu buka di Yohanes berapa itu nanti antara aku buka ya. Oke. Ini moderator siap kandangkan orang ini kalau dia masih berbohong di sini. Saya ulang pertanyaan saya. HP saya tutup, saya anggap sudah selesai. Pertanyaan saya, apakah Anda sadar bahwa ternyata mereka membunuh Yesus demi untuk bangsa Israel? Sadar? Iya, betul. Oke. Apakah Anda sadar bahwa nubuat-nubuat yang dicocok-cocokkan oleh gereja terhadap penyaliban itu tidak dipakai oleh yang punya kitab? Sadar? Jadi begini, kamu tidak paham tentang... Kenapa jadi saya yang tidak paham? Yang ngajarin ente barusan itu Bang Suma. Saya yang ngajarin ente, kok Anda pula yang mengatakan saya tidak paham? Lucu ente ini. Saya ulang lagi. Apakah sebagai imam, dengar. Apakah Imam Kayafas sebagai imam tertinggi itu lebih rendah pengetahuannya daripada Kristen tentang Bible? Jadi begini ya Sumaya. Jadi begini. Apakah ahli Taurat yang lebih paham Taurat daripada umat Kristen yang hanya umat kemudian yang terjemah? Jadi begini. Oke, sebelum saya turunkan Anda, silakan Anda tarik kesimpulannya. Silakan. Maaf Bang, maaf. Jadi orang berakal itu menentukan agamanya benar atau tidak benar. Malu kan? Malu. Tengoklah ini. Saudara-saudara non-muslimku, tengoklah. Lihat tuh keadaan kalian, agama kalian. Orang yang ngerti katanya lebih paham Bible. Tengoklah. Zuma. Silakan buka kamera Bang. Silakan buka kamera. Ini orang kalau kertas kita. Buka kameranya Bang. Dari mana? Katolik, Protestan, Hindu? Hah? Mati bija.
Bagaimana moderator? Ada Hindu naik ini. Hindu itu bukan agama syiar. Dia sebenarnya oten, tapi bingung mau jawab apa ketika ditanya tentang imannya. Karena Bang Suma lebih paham Bible-nya daripada dia sendiri. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Saya Muslim Bang. Siap, salam kenal Bang ya. Iya siap Bang. Bang Oke. Juma. Aduh, abang manggil saya habis itu turun kan tidak sopan. Ini sahabatku di YouTube, Masya Allah, barakallah fik. Terima kasih ya Bang ya. Z Melika, barakallah fik. Dan teman-teman yang lain. Oke, silakan yang oten. Anda lihat tadi kan? Anda lihat betapa sulitnya orang Kristen menegakkan benang bahasa ketika ditanya apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus. Mereka yang tahu, mereka yang punya kitab, mereka pelaku sejarah, mereka yang tahu keadaan itu, bukan karisteng, bukan pendeta, bukan pastor. Yang tahu keadaan pada masa itu adalah mereka, sang pelaku, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama. Melihat kondisi tersebut, maka Al-Qur'anku lebih benar daripada Bible kalian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jelas itu. Maka saya mengundang saudara Kristen untuk menjelaskan latar belakang penyaliban yang dilakukan kemudian orang-orang di dalam kitab kalian itu apa sebenarnya. Saya membantu melakukan pembibelan supaya lebih mudah memurtadkan orang Islam. Kalau memang betul agama Anda betul, tapi kalau salah maka Anda akan ditertawakan oleh dunia. Sudah 2000 tahun kalian melakukan pembodohan. Silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Ayo. Silakan saudara, ada tiga teman di sini yang Kristen, silakan angkat suara, silakan berbicara, kita diskusinya pelan-pelan, kita bahas hal yang terpenting dalam agama kita, di mana agama kita itu adalah jalan menuju ke surga. Kalau agama kita cuman ilusi, karangan doang, cuman doktrin dogma ternyata bertentangan dengan kitab kita sendiri, maka sejatinya kita kembali ke akal untuk mengambil sikap. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, malam. Iya, dari sekte mana, Bang? Dari Kristen Protestan. Protestan. Bisa buka kameranya? Oh, belum bisa. Belum bisa. Iya. Gimana moderator? Saya kembalikan ke moderator. Kalau mau diskusi seperti ini, ayo. Moderatornya kita minta untuk menentukan, termasuk netizen yang ada di sini, Bang. Saya tidak menghujat. Apa yang tertulis di dalam sesuai dengan pemahaman itu yang kita ucapkan. Cuman yang takutnya, Bang, nanti apa yang kita ungkapkan sesuai di dalam Al-Quran kamu nanti dianggap penghujat. Itu makanya kita nggak berani begitu. Ya? Ketinggian kalau orang Kristen bukan masalah Quran. Ketinggian, Bang, karena orang-orang yang di bawah itu kan katanya itu menghujat, Bang, menghujat. Saya tidak menghujat. Ketinggian kalau Kristen membahas Al-Quran, karena Kristen itu mengetahui Bible aja tidak bisa. Ayo bicarakan. Ayo kita membahas. Kalau kamu mengatakan ketinggian, saya justru saya tidak ketinggian.
Karena saya orang awam, makanya saya bertanya. Iya. Kalau saya hebat dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, saya akan bertanya lagi bahasan Anda. tentang penyaliban ini, Islam tidak juga membahasnya. Makanya saya bertanya. Al-Quran juga membahas tentang penyaliban. Bibelmu juga membahas tentang penyaliban. Jangan kemana-mana. Orang Kristen bahas Quran gimana ceritanya? Apa kata dunia? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, malam bang. Dari sekte mana, Bung? Dari Katolik? Mana, Bung? Dari Protestan. Protestan. Iya. Saya ingin tahu terkait dengan penyaliban. Kalau di Islam itu upaya penyaliban itu terjadi bukan karena dosa waris, tapi semata-mata karena orang Yahudi iri, cemburu, dengki terhadap Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Namun sebelumnya mohon izin bisa minta buka kameranya, Abang. Silakan. Diskusi Anda tujuannya apa dulu? Supaya umat Islam itu tidak dimurtadkan oleh agama Kristen yang memang misinya memurtadkan umat Islam. Tujuannya itu, Bang, supaya umat Islam itu tahu, bisa, kalian sendiri saja sudah ternyata cari jalan yang lurus. Bagaimana kamu mau? Nah, itu makanya, Bang, jalan lurusnya katanya di Kristen. Makanya kami bertanya. Makanya itu kalau sudah sudah tahu jalannya lurus, kenapa mau tanya? Ya tanya dong, mana tahu jalan bengkok dibilang lurus kan gitu. Makanya saya bertanya. Nggak ada. Apa latar belakangnya orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Kalau sudah tahu, kenapa mesti tanya lagi? Ya saya mau bertanya kepada orang Kristen. Udah tahu bengkok kok dibilang lurus? Iya toh. Yes. Ya, Buka kan kamera, sudah Bang. jawab. Buka kameranya, Bang. Penganut ajaran bengkok yang mengaku lurus. Yang lurus itu buka kamera. Jalan lurus itu ke mikdas, ke sinagoge, ibadahnya hari Sabat, ibadah sujud, merasulkan Yesus, bukan mengtuhankan Yesus, itu jalan lurus. Korbannya hewan, binatang, bukan manusia, bagi Tuhan, gitu. Apa? Buka kamera, satu. Bang, Anda salah satunya sebagai Gak usah berkhotbah di sini. Ilmu Anda belum ada apa-apanya. Jangan berkhotbah di depan saya. Apalagi jalan lurus. Aduh, mati nanti kalian. Kalau bahas jalan lurus itu, kiri kanan semuanya bengkok ajaran kalian itu. Maksudnya bengkok tidak sejalan dengan Yesus. Yesus yang ngajarin apa, kalian lakukan apa. Itu maksudnya. Ayo silakan yang non muslim. Halo, selamat malam. Iya. Buka kameranya boleh. Ibu Andini dari mana, Bu? Katolik, Protestan? Kristen. Protestan berarti. Bisa buka kamera? Gak bisa. Oke. Saudara Gasak bisa buka kamera? Nggak bisa, Bang. Oke. Bisa menjelaskan terkait dengan latar belakang orang Yahudi menyalib Yesus? Bisa, Bang. Silakan. Saya kasih waktu. Latar belakangnya ya. Jadi begini, Bang. Orang Yahudi yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang Farisi pada zaman itu. Ya, tahu. Nah, jadi orang-orang Farisi ini dirasuki oleh setan bahwasanya mereka itu ingin menjatuhkan Yesus ini.
Nah, jadi kalau yang menyalibkan Yesus itu adalah iblis, tapi ya Bapa di surga mengubah cara iblis itu menjadi kebangkitan. Begitu. Saya bertanya tentang latar belakangnya, Bang. Mungkin Anda ingin mengatakan bahwa latar belakang penyaliban itu karena kerasukan iblis? Oh, kalau latar belakang kurang tahu, Bang. Pokoknya itu aja dulu. Siap. Kita tunggu saudara Kristen yang bisa menjelaskan, Bang ya. Makasih ya. Ya. Thank you. Malam juga, Iya, Mbak Andini. Oke. Silakan, bisa menjelaskan latar belakang orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus? karena Yesus menyatakan dirinya Allah. Karena Yesus menyatakan dirinya Allah. Oke, baik. Itu tertulis di dalam Yohanes 10 nomor 30, 31, 32, 33, 34. Yesus klarifikasi. Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan, Elohim. Artinya alasan itu adalah termasuk alasan yang dibuat-buat oleh orang Yahudi supaya mereka mampu membunuh Yesus atau menyalibkan Yesus. Karena mereka tahu bahwa Musa pun juga mengaku Elohim. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya penuh dengan roh Tuhan, maka dia boleh ngaku Tuhan. Artinya dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, ada tidak alasan orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa waris? Enggak. Enggak ada, oke. Makasih ya Mbak Andini Putri. Kita cari, tunggu teman kita yang lain. Tuhan Yesus. Ya, artinya tidak ada. Dosa waris itu hanya kalian buat-buat sendiri. Itu hanya karangan dongeng untuk supaya menyenangkan hati Romawi. Dosa-dosamu sudah dihapus semua lu, yang penting kau jadi Kristen. Halo, selamat malam saudara Sinaga. Ingat teman-teman, sudah berapa, hitung nanti ya, netizen dihitung ya, sudah berapa oten yang naik. Tidak ada satupun alasan dari mereka yang mengatakan orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa waris. Enggak, belum ada ya, cuman karangan-karangan doang. Oke, saudara Sinaga, selamat malam. Dihitung sudah berapa orang tadi? Buka kamera teman-teman. Iya, malam Bang. Silakan kameranya dibuka biar diskusinya. Ini latar belakang penyaliban yang penting ini. Iya, makanya buka kamera abangku untuk menjelaskan kepada kami umat Islam yang menjadi sasaran pemurtadan. Silakan. Buka kamera biar kami menjelaskan, kami belajar dari abang. Oh, ini toh latar belakangnya. Silakan. Ya, bisa dibuka kameranya ini. Bisa Bang, tadi kan ini udah bisa Bang. Saya sudah kasih permintaan. Tuh, 17 detik lagi terbuka. Ada gangguan ini. 17 detik lagi terbuka. Ada gangguan ini. 17 detik lagi terbuka. Ini tujuannya ditanya, ini latar belakang penyaliban ini apa? Supaya kami yang menjadi sasaran pemurtadan ini bisa tahu ternyata kalau masuk Kristen dosa-dosa kita betul-betul ditebus. Kalau dengan pemurtadan itu tergantung pribadi masing-masing. Bukan, itu kan sudah menjadi misi Kristen itu Bang. Itu nggak bisa disembunyikan. Itu tidak bisa disembunyikan. Amanat agung itu tujuannya memurtadkan. Itu misi agung, itu amanat agung Bang, untuk memurtadkan seluruh manusia, untuk menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Silakan Anda paparkan ke kami. Itu bukan itu pemurtadan.
latar belakang Itu orang-orang sudah Yahudi ingin tergantung kepribadian latar masing-masing. Kalau dia belakang percaya orang kepada Tuhan Yahudi Kristus, menyalib Yesus itu apa? Silakan. oke. Biar sampai di sini aja penjelasan aja ya. Nanti Iya. saya terangkan pun dalam-dalam kamu nggak percaya. Karena apa? Selama ini saya perhatikan banyak menghujat. Apapun yang tertulis Iya. dalam Bibel itu yang betul kamu belokkan atau apakan Ya, kata-katanya. Jadi silakan. percuma aja di Silakan semua. Anda luruskan dengan mulut Anda yang seksi itu. Silakan. Ini kemauan Silakan, Tuhan Bang, Yesus silakan. Kristus. Silakan Anda jelaskan ke kami latar belakang orang Yahudi. Orang Yahudi, bukan Yesus yang saya tanya. Ini orang Kristen kalau ditanya nggak ada yang pernah berakal sehat memang. Yang saya tanya latar belakang orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin menyalib Yesus itu apa? Jangan curhat Bang, silakan. Iya, mau diterangkan enggak? Mau diterangkan enggak diam? Iya, silakan. Oh, iya, silakan. Karena kamu itu kita. Ini jaringan saya tuh jaringan orang Karena ini, Tuhan Yesus teman-teman. Kristus disalibkan. Itu bukan karena kemauan iblis ataupun apa. Itu karena kemauan Saya tidak tanya dia. kemauan iblis, Bang. Latar belakang orang Yahudi. Orang Yahudi bukan Yesusnya. Daripada Makanya kamu Anda sendiri Kristen karena disalib. ini nggak berfungsi. Abangku, ini karena Anda Kristen itu ini nggak berfungsi. Yang saya tanya, latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Jangan Anda mendogma di sini, nggak laku agama Anda kalau cuma dogma. Saya tidak tanya dogma. Saya tanya latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Bukan dogma pembodohan yang saya tanya. Latar belakangnya, kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Biar komplit. Saya tidak tanya yang lain, jangan sok tahu. Anda itu nggak tahu apa-apa. Yang tahu isi Bible itu ini orangnya nih. Nggak tahu apa-apa kamu itu tentang Bible. Kamu itu hanya korban dogma aja, doktrin aja. Atau karena kamu itu cuma mencari perpuluhan doang. Yang tahu Bible itu saya. Sombong terhadap orang bahlul nggak apa-apa teman-teman. Abang turun dulu, habis ini naik lagi ya. Nah, kalau sudah bagus perasaannya sudah bagus, wifi-nya baru naik ke sini lagi. Kalau ilmu cuman modal muka seperti itu, kayak muka marah, nggak usah ke atas dulu. Perbaiki dulu jaringannya. Halo, selamat malam Saudara Jackson. Malam-malam. Ya, dari mana? Katolik, Protestan? Saya dari Advent ya. Advent. Bisa buka kamera, Bang? Nah, itu mohon dalam. Bisa Dari buka Advent kamera? saya bang, beribadah Oke, oke. pada hari Sabtu. Oke. Bisa Pernah buka kenal, kamera? dengar kan? Iya, tahu. Tahu. Kalau latar belakang penyalabian itu adalah orang Farisi kan, orang itu yang datang itu sebagai raja, Yesus sebagai raja. Nah, tetapi yang datang itu cuma sebagai yang lahir di kandang domba, yang hina. Iya. Itu begitu latar belakangnya. Mereka menginginkan yang datang itu seorang raja. Oke, tepuk tangan. Oke, kita sudah mendengarkan. Berarti tak ada hubungannya dosa waris. Oke. Ya begitu. Oke. Tetapi tujuan Yesus untuk datang karena upah dosa ialah maut kan? Iya. Latar belakang upah dosa penyaliban. ialah maut, tetapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Begitu. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini, utusan dari Allah untuk disalib.
Ya, untuk menembus dosa manusia supaya manusia ada berkelanjutan untuk hidup. Itu ilmu dari mana itu, Bang? Dari Alkitab, cuma kalau ayat-ayatnya saya enggak. Oke. Tapi jalan ceritanya begitu. Tapi orang yang punya kitab tidak memahami seperti itu ya. Mereka menyalib Yesus karena yang mereka tunggu ternyata tidak sesuai dengan harapan, kan gitu ya? Iya, orang Yahudinya seperti itu. Gitu. Oke. Tapi kepercayaan dari kami umat Advent beribadah pada hari Sabtu, kami mengikut hukum. Iya. Karena pada saat prosesi adanya upaya untuk melakukan penangkapan terhadap Yesus itu, di situ ada imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, dan juga ahli Taurat. Pertanyaan saya, yang paham tentang kitabnya orang Yahudi, mereka sang ahli atau Advent yang hanya makhluk terjemahan? Iya, mereka paham betul itu. Oke, baik. Kitab Yahudi. Ya, paham betul. Terus kalau mereka paham, kenapa mereka membuat kemudian nubuat, di mana nubuat ini oleh imam kepala, nubuatnya ini bukan dari dirinya sendiri. Nah, kalau bukan dari dirinya sendiri berarti petunjuk. Kenapa nubuatnya Yesus mati untuk bangsa mereka demi menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma? Kenapa bukan seperti konsep Advent hari ini? Iya, karena begini, Bang. Ini ada politik di sini. Karena mereka cemburu kepada Yesus. Iya. Ya, tahu kan begitu kan di dalam Alkitab. Terus kenapa mereka tidak menggunakan nubuat seperti Kristen mengada-adakan nubuat? Iya, karena kan nubuatan di dalam Kejadian yang meremukan itu kepala itu, kan tahu kan itu? Iya, tahu. Itu kan nubuatan dari Yesus yang akan dilahirkan. Iya, itu menurut tanggapan orang yang memiliki buku terjemah doang. Tapi mereka yang ahli tidak menggunakan itu. Iya. Sementara mereka lebih paham daripada umat terjemahan. Saya kira begitu, abangku. Bang, kalau dalam bahasa Yunani atau bahasa Yahudi itu terjemahannya. Ya, sudah selesai. Kami hanya ingin mendengarkan dari seorang Advent, latar belakangnya ternyata karena cemburu, karena sakit hati, karena kecewa, yang datang ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Mesias yang datang ternyata hanya anak seorang tukang kayu. Makanya mereka sepakat membunuhnya. Lagi-lagi masih belum karena alasan dosa waris. Halo saudara Ricardo Situmorang, selamat malam. Selamat malam. Iya, bisa buka kamera? Oh, lagi nggak bisa buka kamera nih, Bang Juma. Kenapa, Bang? Posisi lagi kerja. Oh. Iya. Bagaimana teman-teman di bawah? Masalahnya sama saya seperti ini, Bang Juma. Siap. Abang berbicara masalah Mazmur apa segala macam, tetapi abang tidak menunjukkan pasalnya, aslinya maksudnya. Ya, sama seperti pendeta, Bang, di gereja juga dia tidak menunjukkan aslinya karena pendeta pun tidak tahu bahasa aslinya kan. Gini dia, Bang Juma. Kalau kita selaku agama Kristen, pada saat dia di gereja, pendeta mengucapkan, jemaat itu membuka Alkitab. Oh gitu ya. Maksudku, kalau seandainya Bang Juma mau ngomong seperti itu, buka apanya? Artinya kan saya yang menyebut, abang yang buka kan gitu. Gak bisa, Bang. Loh, kok gak bisa? Biar sama-sama. Maksudnya biar sama-sama semua yang dari 7,1K ini yang menonton ini supaya sama-sama mengerti. Itu maksudnya. Iya, kan saya sudah menyebutkan tadi kan, seperti tadi, Bang. Iya, maksudnya Yohanes 11 nomor 51. Di situ kan imam kepala kayak pas bernubuat. Yohanes 11 ayat 51 abang menunjukkan seperti itu. Abang tunjukkan. Ya, saya sudah menyebutkan. Tinggal Anda yang melihatnya. Kenapa abang tunjukkan jadi? Abang tunjukkan kata-kata. Biar orang mengerti. Itu kalau itu bukan dunia debat lagi tuh, Bang. Itu dunia mengajar. Saya kan tidak sedang mengajarin kalian di sini mutlak, enggak.
Saya hanya bertanya, apa yang melatar belakangi orang Yahudi? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Yahudi kan bukan, kalian kan bukan orang Yahudi. Ini Bang Juma. Kalian kan orang yang di luar daripada bangsa Yahudi gitu loh. Maka ya wajar kami sebagai sasaran untuk dimurtadkan. Kami bertanya, kalian emang siapa rupanya? Bawa-bawa Yesus ke sini, emang kalian siapa rupanya? Ternyata latar belakang penyaliban aja kalian tidak bisa menjelaskan untuk mengurai bahwa mereka menyalib Yesus berdasarkan dengan doktrin dan dogma yang kalian jual. Kan memalukan itu. Kan memalukan. Halo, selamat malam. Iya. Iya, bisa buka kamera Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Kristen. Iya, bisa buka kameranya. Saya nggak bisa buka kamera Bang, soalnya ini gelap. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak masalah gelap Bang. Nggak apa-apa. Kami terima apapun, yang penting buka kamera. Yang penting Anda jangan bugil ya. Silakan. Bugil Bang. Iya, makanya aku bilang mana tahu. Silakan dibuka kameranya, habis itu kita diskusi. Tunggu bentar Bang. Iya, silakan. Ada berapa sudah teman-teman yang naik ke sini? Teman kita dari Kristen? Ada yang menghitung? Kok 20 belum? 11 juga belum. Kristen. Penyaliban adalah bagian dari 8, seingatku 8. Ah, itu yang betul 8. Uang baso. Iya Bang, iya. Ini tentu saudara sudah mengikuti debat kita dari tadi, diskusi kita dari tadi. Ini Pak Cuma. Iya. Abang pengen mau tahu latar belakang Tuhan Yesus Kristus. Iya, kenapa orang Yahudi ingin menyalibnya gitu? Apa yang melatar belakangi orang Yahudinya ingin menyalib Yesus? Abang silakan. Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Tapi dengarkan ya. Iya. Dengarkannya dan pahami. Biar. Iya. Aku memutarnya aja melalui ini ya. Hukuman mati penyaliban dijatuhkan oleh Pontius Pilatus, gubernur Romawi, karena tuduhan bahwa Yesus adalah ancaman politik dan pemberontak yang mengaku sebagai raja orang Yahudi, suatu tindakan yang dianggap diawali oleh popularitas Yesus, misalnya setelah membangkitkan Lazarus, yang menimbulkan kekhawatiran para pemuka Yahudi, pengkhianatan Yudas Iskariot, penangkapan di Taman Getsemani, dan pengadilan yang melibatkan pemuka agama Yahudi serta otoritas. Oke, Abang udah ngerti? Iya. Itu boleh nggak saya tahu Bang, itu tadi YouTube atau apa itu? Mau dengarkan lagi? Enggak perlu. Saya sudah copy. Penyaliban Yesus Kristus dilihat dari berbagai perspektif. Perspektif teologis Kristen. Penyaliban adalah bagian dari rencana penebusan Allah untuk menyelamatkan itu dari Kristen. Itu dari Kristen. Saya tidak tanya itu Bang. Yang saya tanya yang tadi. Yang saya tanya yang tadi, saya tidak tanya Kristennya. Kalau Kristen saya sudah hafal. Kristen ingin menjual bahwa itu penebusan dosa. Yang saya tanya ini tentang orang-orang tuan rumah ingin membunuh Yesus itu, ternyata Abang sudah sampaikan tadi melalui suara perempuan tadi itu, entah itu dari mana gitu kan ya. Dia mengatakan bahwa latar belakangnya karena faktor politik. Berarti orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena faktor politik. Pantas aja kemudian tidak berkesesuaian dengan apa yang dijual oleh orang Kristen hari ini, ingin memurtadkan supaya kita menerima penyaliban itu sebagai penebusan dosa, dan ternyata itu hoax. Ternyata orang Yahudi membunuh Yesus itu bukan karena menebus dosa, tapi karena unsur politik ekonomi. Terus kita mau dibodohi, umat Islam mau dimurtadkan gitu dengan jualan-jualan kayak gitu? No. Oke, Saudara Ferdi, masih ada yang ingin disampaikan sebelum kami turunkan? Bukan aja. Pokoknya Abang cuma udah tahu kan? Iya, oke. Saya sudah tahu bahwa orang Yahudi ingin menyalib Yesus bukan karena dosa waris, tapi karena politik.
Orang yang ke-9. Silakan dinaikkan lagi. Kalau perlu kita cukupkan 1000 malam ini. Gila. Yang mereka jual selama ini ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ngeri kali, bah. Ayo, kalian semua menjadi saksi. 7.000 mata memandang kurang lebih. Di YouTube kurang lebih 1.000 juga menonton. Kalian menjadi saksi, ternyata yang mereka jual selama ini tidak sesuai dengan apa yang melatar belakangi keadaan. Selamat malam, Saudara Lubis. Malam. Iya, boleh buka kamera, Bang. Nggak usah pakai kamera, lagi merokok. Oh, lagi merokok. Iya. Tapi dipersyaratkan sama teman kita di sini. Atau Anda ingin menjelaskan sepintas latar belakang orang Yahudi menyalib Yesus itu apa? Sepertinya sudah jelas tadi disampaikan Bang Ferdi. Cuma Bang Juma selalu mengarahkan ke arah politik. Sepertinya abang tidak terima dengan penjelasan secara teologis. Itu orang Kristen punya mau. Jadi abang maunya dari segi politik. Dari segi orang Yahudi, apa yang melatar belakangi orang Yahudi menyalib Yesus dong? Setelah dijawab latar belakang Yahudi, abang mengatakan bahwa bukan menebus dosa latar belakangnya. Jadi ya, mau abang yang mana? Memang bukan kan? Ya, abang kan mau dari segi teologis atau dari politik? Bukan, dari segi kejadian tersebut, apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin menyalib Yesus dan terjawab karena faktor politik ekonomi, bukan karena dosa waris. Tapi kan pertanyaan abang, latar belakang penyaliban dilakukan oleh orang Yahudi. Dan abang katakan bukan menebus dosa. Ya, orang Yahudi menyalib Yesus bukan karena dosa. Iya, benar, Bang. Benar. Nah, begitu dong. Itu sangat benar yang abang katakan, benar 100%. Lalu siapa yang mengatakan penyaliban itu terjadi karena penebusan dosa? Ya Kristen kan? Iya, masalahnya pertanyaan abang itu menjebak. Bukan menjebak. Saya menuturkan, saya menginginkan penuturan tentang histori, sejarah tentang penyaliban ini. Bang Ferdi tadi sudah menjelaskan dengan jelas. Abang mau jawaban dari segi teologis. Dari segi teologis, dari segi kemudian kristologi, betul. Orang Kristen mengarang cerita bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa dengan mengambil data-data dari kitabnya ahli Taurat. Sedangkan pelaku penyaliban adalah ahli Taurat. Ahli Taurat ini bahkan bernubuat tahun itu juga, dan nubuatannya itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan mungkin. Dan bahwa Yesus harus mati tahun itu juga untuk bangsa Israel, bukan untuk orang Kristen. Itu benar, dan bukan untuk orang Kristen. Untuk menggenapkan nubuatan di dalam perjanjian lama di kitab Yesaya. Ada itu. Ini penipuan, Bukan penipuan. Kenapa Anda tidak bisa menerima? Imam Kayapas, imam besar Kayapas, pemimpin, orang-orang pemilik kitab perjanjian lama bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel tidak dirampas oleh penjajah Roma. Titik. Kalian hanya menambahkan itu sebagai penumpang gelap. Anda mengambil terjemahan kitabnya orang, lalu kalian tafsirkan seenak perut kalian demi untuk melanggengkan ajaran Romawi. Bukan ajaran Yesus. Itu tidak gitu benar. Ya, Bang, ya? Bukan, Bang. Bukan sekarang saya simpulkan lagi nih kepada saudara Lubis. Orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus itu, menyalibkan Yesus, latar belakangnya apa? Politik atau karena penebusan dosa? Kalau itu dijawab, abang jadi katakan bukan penebusan dosa. Saya tanya, kejujuran ini kejujuran. Saya tidak akan berasumsi. Kejujuran saudara Lubis. Dijawab dengan 3 versi. Kejujuran saudara Lubis, orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi bersekongkol ingin menyalib Yesus itu, latar belakangnya karena apa? Karena politik atau karena debus dosa? Jawab. Ya karena mereka tidak terima bahwa Yesus adalah Mesias. Berarti politik. Ya dari segi agama juga mereka terancam. Berarti politik kan?
Ya jelas politik. Oke, baik, udah selesai. Tapi Terima kasih, Bang. dari sisi teologis, iya, silakan Anda berteologi, silakan. Benar dia menebus dosa. Silakan, itu yang iman Anda. terlalu mengarahkan Silakan ke politik. Silahkan dengan pola Anda sendiri, dengan agama Anda sendiri, silakan Anda bungkus. Silakan Anda bungkus tentang itu, kami nggak peduli dengan itu. Terima kasih. Yang kami ingin tahu latar belakang penyaliban ini terjadi ternyata bukan karena dosa waris. Dosa waris itu hanya buatan gereja demi untuk melancarkan aksi ajakan menyembah kepada dewa atau Tuhannya orang Roma. Silakan. Jadi, Saudara Rambe. Kesempatan saya bicara dulu semua. Jangan kau terus bicara. Makanya saya tidak dapat sempat untuk bicara. Kau terus memotong di situ. Jadi diskusi kami ini gimana? Kalau kau tidak berkasih kesempatan buat saya berbicara, bagaimana yang lain di bawah mesti paham? Sudah 10 temennya, udah 10 ya. Silakan. Bagaimana saya mau menjelaskan, kau tinggal potong-potong terus. Silakan. Yang penting Anda ngerti, yang penting Anda mengerti materi yang kita bahas ini adalah latar belakang imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli kitab menyalibkan Yesus. Itu apa? Jangan saya di-mute semua. Silakan. Jangan saya dimut, kasih kesempatan saya berbicara supaya kau juga dapat poin di situ, bisa tahu. Nanti kita bernarasinya yang baik. Bukan kamu harus berbicara terus, saya di mute, nggak dikasih kesempatan. Ya, kau aja saya tanya balik aja, kau tentu nggak tahu. Ya, semua. Jadi kasih kesempatan saya berbicara, bukan kau terus yang berbicara. Gitu, bila perlu kita mirroring lah kalau diskusi. Bila perlu kita mirroring kalau diskusi semua. Kau tanya aku jawab, aku tanya kau jawab. Boleh? Latar belakang penyaliban. Makanya saya katakan penyaliban. Oke, saya jelaskan ya. Tentang latar belakang penyaliban itu memang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Satu, mulai bohong. Latar belakang orang Yahudi, orang Farisi menyalibkan Yesus. Jangan Anda bawa doktrin. Jangan Anda bawa doktrin murahan di sini, doktrin memalukan. Jangan Anda bawa ke sini. Kematian. Moderator, silakan. Kalau dia masih kesurupan, udah diikat di bawah. Diikat di bawah. Kalau dia kesurupan, ikat di bawah. Saya tidak mau dengarkan doktrin. Saya tidak mau dengarkan dogma. Kami ini orang-orang yang tidak suka doktrin dogma. Saya berbicara apa yang melatar belakangi orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi ingin menyalibkan Yesus. Anda bawa doktrin dogma ke sini. Kami nggak peduli dengan itu. Kalian bukan pemilik kitab. Kalian itu pengikut agama yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara ini. Jangan kau merasa kami ini bisa dibodohi seperti jemaat di gereja. Jangan. Kalian punya misi memurtadkan kami kan? Tapi tidak segampang itu. Silakan Saudara Sapri, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Protestan. Baik Bang, silakan buka kameranya. Lagi flu. Oh, lagi tempat kerja. Oke, silakan. Anda adalah orang yang ke-11 yang naik ke sini, yang ingin menjelaskan ke kami kalau di Islam Bang, wa makaru wa makar Allah. Orang-orang Yahudi tidak suka dengan Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka bersekongkol untuk membuat makar tipu muslihat untuk membunuh Nabi Isa. Jadi latar belakangnya karena mereka tidak suka, bukan karena dosa waris. Berbeda dengan Kristen. Dan itu ternyata yang harus saya pertanyakan malam ini. Apakah Al-Quran saya salah? Bahwa Al-Quran mengatakan latar belakang inginnya orang Yahudi menyalib Nabi Isa karena mereka marah, benci, tidak suka dengan Nabi Isa. Bukan karena dosa waris, bukan karena dosa yang diwariskan Adam alaihissalam, bukan karena
Adam kemudian memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah sekarang, untuk mengetahui apakah Al-Quran saya benar, tolong melalui Bible, saya ingin tahu dari saudara Kristen dengan jujur, apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi ingin menyalibkan Yesus. Silakan. Marsha, thank you. Buka mulutnya bang, buka mic-nya. Sorry. Iya, kalau menurut Bang Juma sendiri, apa yang mau dari latar belakang penyaliban? Kalau dari Bang Juma punya pemahaman sendiri, mungkin kita ndak nyambung itu loh. Kalau menurut saya jangan dari saya bang, dari Anda berdasarkan orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi sekongkol ingin menyalib Yesus, itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya tidak mau menerima ajaran Yesus, kebenaran Yesus. Oke, baik. Oke. Berarti bukan karena aja, Bang. Bukan karena mereka ingin dosanya ditebuskan. Gimana maksudnya? Saya kurang mengerti dari. Kan orang Kristen mengusung penyaliban itu untuk nebus dosa-dosa orang Kristen. Penyaliban itu nebus dosa katanya. Menurut orang Kristen, Paulus sudah mengatakan itu. Kristus menebus dosa kita. Kristus sampai ke situ. Iya, makanya kita berbicara ke situ dulu. Makanya latar belakang orang Yahudi cuma nanya lah. Cuma menanyakan latar belakang, ya latar belakangnya karena orang Yahudi tidak